Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aini, salah satu guru kejuruan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis di SMK Al Husain Watwaji, Keling, Jepara, Jawa Tengah. Saat ini, saya sedang mengikuti diklat Upskilling dan Reskilling BBPP MPV Bisnis dan Pariwisata Angkatan 2 tahun 2025. Berikut video demonstrasi saya mengelola arsip manual dan arsip digital. Selamat menyaksikan. Surat via email ya. Kita buka lewat Gmail. Ini ada surat masuk. Kita buka ya, kemudian kita buka, kita unduh, tinggal diklik aja. Nih ada download di sini. Kalau sudah diunduh, kita lihat di penyimpanan ya, di download. Langkah-langkah kalau kita mau mengirimkan surat ya, sama kita buka Gmail. Di sini kita tulis, nah kepada itu alamat email yang akan kita kirimi email. Nih misalkan, nah ini saya kirim kepada teman saya Ajil Adi. Nah subjeknya jangan lupa ditulis email apa yang dikirim, berarti surat jangan lupa dikasih catatan kemudian ini ada attach file, kita lampirkan surat yang akan kita kirim ya. Oke, sudah. Kemudian di open di sini proses. Jadi surat yang akan saya kirimkan adalah 120K ya. Kemudian kalau sudah tinggal dikirim, diklik. Nah, kita cek di terkirim, apakah sudah terkirim suratnya. Ini ada surat ya keluar yang dikirimkan kepada tadi teman atau relasi. Surat yang kemarin kita terima via email selesai di download ya, kemudian kita buka, kita print ya, kita print. Nah ini suratnya, kita cetak ya, pastikan printnya sudah ready dan sudah on. Ini printernya ya, nih sudah nyala. Kemudian kita print ya, Ctrl B, kita pilih printer yang ready. Ini ada Epson L320. Kalau sudah, kita print. Sebelumnya pastikan dulu dokumen sudah bagus urut-urutannya. Kadang-kala kan kalau kita terima itu ada dokumen yang berantakan gitu ya, kita cek dulu ya sebelum di print. Oke, kalau sudah siap kita mulai print, tekan OK. Jadi nanti langkah selanjutnya adalah membuat pola klasifikasi sistem subjek ya. Kita buatnya di Word ya.
kita buka Word, kita pilih blank dokumen, udah kita buat pola klasifikasi sistem subjek. Nah seperti ini ya. Nih karena kita mengarsip nanti menggunakan sistem subjek, maka kita ambil dari subjek surat tersebut. Nah ya, sesuai dengan surat-surat yang ada tadi, kita sudah menentukan daftar klasifikasinya. Untuk subjeknya adalah KP kepegawaian, ada PM pemasaran, ada RP relasi publik dan sarana dan prasarana. Kemudian di subjeknya ada kodenya sama subnya ya. Kepegawaian itu meliputi ada formasi pegawai, penerimaan pegawai, dan lain sebagainya. Kemudian di pemasaran juga sama. PM1 ada perkenalan atau promosi, PM2 ada permintaan penawaran, dan seterusnya. Kemudian untuk relasi publik isinya adalah kerjasama, brosur, konferensi pers, dan lain-lain ya. Yang terakhir adalah sarana dan prasarana. Ini juga ada mulai dari alat tulis kantor, gedung, kendaraan, perabot, mesin kantor, dan lain-lain ya. Tuh daftar klasifikasi. Selanjutnya adalah membuat kartu indeks. Apa sih kartu indeks? Kartu indeks adalah kartu identitas surat yang akan disimpan ya. Jadi fungsinya adalah untuk membantu ketika kita akan mencari surat. Nah, jika suratnya ada 20, maka kita buat kartu indeks 20 ya, karena untuk memudahkannya maka saya menggunakan mail merge ya. Nih. Nah, ini tinggal kita ini kalau indeks yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, seperti itu ya. Nah, tinggal di print, mudah kan? Selanjutnya adalah membuat lembar disposisi ya. Lembar disposisi itu hanya untuk surat masuk saja ya. Jadi nanti kita membuat karena suratnya masuk ada 10, maka kita membuat lembar disposisinya ada 10 itu ya. Pakainya seperti yang tadi sudah kita menggunakan Word ya. Nah, oke. Lembar disposisi, indeksnya tadi kode ya. Sekolah Tinggi Ilmu Indonesia, nomor agenda, kemudian tanggal terima. Ini bukan nomor agenda ya, nomor surat ya. Nomor surat ya. Surat dari mana, seperti itu. Terus perihalnya apa? Kemudian suratnya sifatnya apa? Sangat segera atau rahasia. Kemudian surat tadi diteruskan kepada siapa ya? Kalau misalkan kita permohonan untuk menjadi sponsorship, nah maka divisi keuangan ya. Kalau suratnya tentang penawaran ATK berarti bagian sarana dan prasarana, seperti itu ya. Jadi lembar disposisi hanya untuk surat masuk saja. Langkah selanjutnya adalah membuat buku agenda ya. Kita buka Word, blank dokumen. Oke, nah kita atur. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi ada agenda surat masuk, di bawahnya ini ada agenda surat keluar. Ya, buka agenda surat masuk. Ada nomor agenda, tanggal terima kalau untuk surat masuk, ada nomor surat, tanggal surat, dari siapa, isi ringkas, kode, sama keterangan. Kalau untuk agenda surat keluar, itu ada surat keluar, nomor agenda, nomor surat, tanggal surat, kepada ya, karena surat keluar maka kepada, isi ringkasan, kode, sama keterangan ya. Nih, surat keluar ada 10, surat masuk ada 10. Memberikan stempel pada surat ya. Untuk surat keluar kita stempel arsip ya. Artinya surat itu
siap untuk disimpan ya. Taruh di sini ya. Kemudian kita kasih kode ya, kita cocokkan dengan kode yang ada di buku agenda surat keluar ya. Tanggal 21, kodenya adalah 21 ini ya. Kodenya adalah PM07 ya. Kita tulis di sini. Di sampingnya PM07 dan seterusnya ya. Oke. Begitu pula untuk surat masuk, kita kasih kode sama arsip, kita kasih stempel arsip, artinya surat tersebut siap untuk disimpan ya. Kalau untuk surat masuk, kita tambahin stempel agenda ya, di tempat yang kosong, stempel agenda. Nih, oke, kita kasih kode sama, kita cocokkan dengan buku agenda surat masuk ya, kita cocokkan dengan buku agenda surat masuk. Untuk surat tanggal 23 ya, 23 kita terima ya, kita kasih waktu 2 hari ya untuk terima ya, tanggal 25 ya. Kemudian di sini kita kasih kode 23, kodenya adalah PM05. Oke. Kemudian stempel agendanya ditulis tanggal terimanya. Kalau suratnya tanggal 23, berarti kan kita terimanya lebih dari itu ya. Makanya kalau untuk prakteknya kita sesuaikan aja, kita tambahin 2 hari aja ya. Berarti tanggal terima adalah tanggal 25 Juni 2025. Nomor agendanya berapa? Nomor agenda ini ya, nomor 7. Diteruskan. Nah, tanggal diteruskan itu sama dengan tanggal diterima. Jadi tanggal 25 Juni 2025. Nah, biasanya prakteknya ya, ketika kita terima surat, maka usahakan pada tanggal itu juga, pada hari itu juga suratnya sudah diteruskan kepada yang bersangkutan ya. Kemudian ditanda tangani. Oke. Suratnya sudah kita kasih kode, kasih stempel sama kasih kode. Terus suratnya kita urutkan ya sesuai dengan daftar klasifikasi ya. Di sini kan daftar klasifikasinya kan tadi ada kepegawaian, pemasaran, relasi publik sama sarpras. Nah, makanya kita urutkan sendiri ya. Sudah urut, nah kita masing-masing subjek, masing-masing kode kita kasih pembatas ya, berupa map HVS berwarna seperti itu ya. Oke. Kemudian sudah urut, kita masukkan ke dalam map Snell Hector ya. Langsung yang akan kita arsip ya. Nih, di masing-masing belakang ini kata kasih lembar disposisi ya. Kita satukan isinya seperti itu ya. Masing-masing kita kasihkan. Nah, lembar disposisinya tentunya sesuai yang sudah kita kelompokkan tadi. Dikasih lembar disposisi. Nah, kalau sudah semua selesai, maka arsip kita susun ya. Kita susun, terus kemudian depannya kita kasih buku agenda, kemudian kita kasih daftar klasifikasi. Nah, baru kita menggunakan perforator. Terus suratnya kita masukin ke dalam map. Identitas masing-masing kode tadi. Kemudian masing-masing kode tadi kalau sudah begini, nah kita tempel-tempel. Nah, setelah kita masukkan ke dalam map Snell Hector, sudah kita susun ya. Langkah selanjutnya adalah masing-masing kode tadi ya, masing-masing kode atau masing-masing dari subjek tadi kita kasih get ya. Saya menggunakan post-it ya. Ini KP, pertama KP. Nah, oke. Kemudian ada selanjutnya adalah PM. Nah,
penyimpanan arsip digital. Ya, langkah pertama adalah kita membuka Google Drive kita, ya. Kemudian kita membuat beberapa folder. Ya, yang pertama adalah folder buku agenda, karena kita menggunakan buku agenda kembar, yaitu masuk buku agenda masuk sendiri, keluar sendiri. Kemudian kita membuat beberapa folder sesuai dengan subjeknya, ya. Ada KP kepegawaian, PM pemasaran, RP relasi publik, SP sarana dan prasarana, ya. Kemudian di sini ada disposisi untuk surat masuk, kemudian ada daftar klasifikasi sistem subjek. Kemudian setelah itu, ya, masing-masing subjek nih kita buka. Kemudian kita kasih folder lagi sesuai dengan subjeknya, ya, sesuai dengan subjeknya. Di sini kebetulan ada sarana dan prasarana, itu ada suratnya, ada subjeknya ada 3. Sarana dan prasarana SP05 tentang perabot kantor, SP02 tentang gedung, dan SP01 tentang ATK, ya. Kemudian SP-nya itu kita buka. Nah, ini ada suratnya. Nah, suratnya dapat dari mana? Dapat dari surat yang sudah kita simpan di penyimpanan internal dari laptop. Kemudian kita upload file, ya. Kita pilih suratnya dari sini, dari penyimpanan. Kemudian di open, nah kemudian masuk ke sini. Kebetulan untuk SP05 itu ada 2 surat, ya. Oke. Kemudian untuk SP02 itu ada 1 surat gedung. Untuk SP01 ada ATK, ada 1 surat. Nah, kita masuk ke RP, relasi publik. Nah, relasi publik ini ada subjeknya itu ada 5, ya. RP07 sponsorship, RP05 pameran, RP04 kunjungan, RP02 kerjasama, dan RP01 brosur, ya. Yang kita buka. Nah, ini ada suratnya yang sudah terkode, ya. Nih sudah ada suratnya sendiri-sendiri. Nah, caranya seperti itu, ya. Kemudian di KP kepegawaian juga ada. Nih, KP kepegawaian ada 01 formasi pegawai, KP05 kesejahteraan pegawai, KP06 pengembangan pegawai, dan KP08 cuti. Nah, ini, ya. Oke. Dan seterusnya. Nah, ini adalah penyimpanan arsip sistem subjek pakai digital. Oke. Semoga bermanfaat.